Film ini dimulai dari seorang pria bernama James Murray, seorang filolog asal Skotlandia. Dia adalah seorang pria yang punya intelektualitas dan dedikasi luar biasa, berasal dari latar belakang keluarga sederhana. Meskipun gak memiliki pendidikan formal dari universitas terkemuka, James adalah seorang otodidak dengan keahlian bahasa yang mendalam. Suatu hari dia dipanggil ke Universitas Oxford oleh salah satu anggota dewan Universitas Oxford bernama Frederick. James diminta untuk memimpin proyek pembuatan kamus Oxford. Ketika menjelaskan latar belakang pendidikannya yang pernah putus sekolah, James diragukan oleh anggota dewan yang lain. Namun Frederick meyakinkan bahwa James Murray adalah orang yang tepat. Karena 20 tahun kelompok akademisi di Oxford menyusun kamus ini, gak ada progres yang berjalan. Tapi tetap aja dia diragukan karena James Murray gak punya kualifikasi pendidikan. But we need something more than impassioned advocacy. Qualifications, yes. Well, I'm familiar with the German, Dutch, Danish, and Flemish. I'm fluent in Latin and Greek, of course. Sufficient knowledge of Hebrew and Syriac to read at sight the Old Testament and the Peshitta. Specialized in Anglo-Saxon and Meso-Gothic, and have prepared works for publication in both these languages. Akhirnya, karena nggak bisa berkata apa-apa, James pun diangkat sebagai pemimpin proyek yang monumental ini, Oxford English Dictionary, kamus definitif yang akan mencakup seluruh bahasa Inggris. James pun kemudian mengabari istrinya yang bernama Ada dan anak-anaknya tentang proyek ini, dan mereka pun setuju untuk ikut pindah dari London ke kota Oxford. Sementara itu, cerita lain datang dari seorang pria bernama Dr. William Chester Miner. Dia adalah seorang pensiunan dokter bedah militer Amerika yang berjasa dalam Perang Civil War. Ketika itu di Inggris, dia diadili karena kasus pembunuhan di mana dia menjadi tersangkanya. Sebagai orang yang pernah berperang, William menderita delusi parah dan gangguan stres pasca trauma yang terus menghantuinya dan membuatnya hidup dalam ketakutan serta paranoia. Di mana pada suatu malam, dalam keadaan delusi, dia mengira dikejar oleh orang lain yang bernama Finian. Sialnya, ada seorang pria yang gak beruntung bernama George lewat di depannya, dan dalam gelap malam, William pikir pria itu adalah Finian. Setelah kejar-kejaran, orang itu pun meninggal tertembak di depan pintu rumahnya sendiri. Between his assailant and the innocent George Merritt. Go there! Tindakan itu membawanya ke pengadilan, dan karena terbukti bahwa dia memang mengalami trauma dan gangguan psikis, William dinyatakan gak bersalah, namun dia akan menjadi tahanan di rumah sakit jiwa. Orang-orang tentunya gak terima dengan putusan itu, apalagi istrinya George yang bernama Eliza yang harus merawat 6 anaknya seorang diri. Di rumah sakit jiwa Broadmoor, William menjalani hari-harinya dalam rasa bersalah yang mendalam atas pembunuhan yang telah dia lakukan. Ia merasa bahwa dirinya gak layak mendapatkan kebebasan atau pengampunan, terpenjara dalam pikiran yang penuh dengan delusi dan trauma. Suatu hari ada insiden di rumah sakit ini, di mana ketika para ODGJ akan dibawa ke lapangan dengan cara berbaris, pagar jeruji besi mengalami kerusakan sehingga membuat pagar terjatuh dan menimpa kaki seorang petugas. Kejadian dan keributan ini men-trigger ingatan-ingatan William dalam perang dulu. William pun langsung mencoba mengambil alih. Karena pandai besi dan ahli bedah terdekat jaraknya cukup jauh sehingga nggak ada waktu lagi buat menyelamatkan petugas ini, William pun langsung membuat keputusan. I want a sharp knife and a saw. Coleman. Yes, sir. Get a sharp knife and a saw. In a half hour's time, this man will have bled to death. Karena kejadian tadi berhasil menyelamatkan petugasnya, Dr. Richard, kepala rumah sakit itu berterima kasih pada William. Di kesempatan itu, William mengatakan dia butuh pengamanan karena dirinya merasa bahwa dia masih dikejar-kejar oleh seseorang, namun dia nggak bisa melihatnya. Gak cuma itu, William juga meminta Dr. Richard untuk memberikan gaji pensiunannya kepada Eliza untuk membantu menghidupi anak-anaknya. Jadi di malam itu, petugas yang bernama Mansi mengantarkan surat dan uang tersebut kepada Eliza, namun sayang Eliza menolaknya.
Mansi pun mengabari kepada William dan itu membuatnya sedih banget. Malam itu, William bermimpi buruk orang yang dulu pernah dia tandai dalam perang mendatanginya di sel sehingga dia pun melukai dirinya sendiri. Dr. Richard pun kemudian berencana akan membantu William mengurangi traumanya dan William meminta pakaian sebagai perlindungannya, ruang untuk dia melukis dan juga buku-buku untuk dia baca. Sementara itu, di acara makan malam yang membahas tentang proyek ini, seorang anggota dewan bernama Philip masih aja menganggap kalau tugas ini mustahil dan berat untuk dikerjakan oleh James. Namun James punya ide. Dia akan mengajak seluruh masyarakat Inggris untuk mengirimkan kata-kata yang mereka tahu, seperti kata pepatah, pekerjaan 100 tahun untuk 1 orang, dan akan menjadi 1 tahun jika dikerjakan 100 orang. Dengan cara ini, James yakin kamus ini akan memakan waktu 5-7 tahun untuk dirampungkan. Tentu aja walaupun kata-kata itu dari masyarakat, James sebagai kaum cendekiawan yang akan mengeditnya kembali. Idenya pun akhirnya disetujui. Jadi ketika pulang ke rumah, James mulai membuat artikel untuk mengajak masyarakat. Surat dibuat, disalin dan disebar hingga sampai ke masyarakat supaya mereka bisa langsung berpartisipasi. James dan timnya pun kemudian membuat ruangan khusus untuk mengumpulkan manuskrip yang akan mereka terima. Singkatnya, proses pun berjalan. Banyak banget surat yang masuk dan James pun mulai bekerja. Untuk proyek ini, James dibantu oleh 2 orang yaitu Charles dan Henry. Gak disangka, dari artikel ajakan yang James sebarkan kemarin, ruangan itu udah penuh dengan ribuan surat-surat kosakata. Setiap hari, dia dan timnya bergelut dengan ribuan entry yang dikirimkan, memilah-milah dan mengarsipkan setiap kata yang berharga bagi kamus ini. Baru aja mengerjakan huruf A, Charles udah stres. Karena nggak cuma harus mengumpulkan kata, tapi mereka juga harus melacak riwayatnya dan juga bukti-bukti pemakaian kata tersebut. And we are just dealing with A here. What of B, C, D, E, F, G, H, I, J, K? It's bloody hopeless, sir! Waktu demi waktu berlalu, pada suatu malam, Mansi memberikan William buku sebagai hadiah. Hasil patungan dari para petugas karena William menyelamatkan nyawa rekan mereka kemarin. Ketika William membuka buku itu, ada sebuah catatan kertas yang ternyata itu adalah artikel ajakan dari James untuk masyarakat. Ketika membaca ajakan tersebut, William pun langsung terobsesi untuk membantu dan seakan-akan ajakan ini memberikan tujuan baru untuknya. Jadi dia meminta penjaga untuk memberikannya tinta dan kertas. Sementara itu Eliza harus berjuang sendiri menghidupi 6 anaknya dengan cara mengepak batang korek api bersama anak-anaknya. Malam itu, Mansi datang, namun Eliza tetap nggak mau menerimanya. Jadi Mansi pun meninggalkan sekeranjang makanan untuk malam Natal. Melihat anak-anaknya kelaparan, Eliza pun menurunkan egonya dan mengajak serta Mansi untuk makan bersama. Setelahnya, Mansi menyarankan untuk menerima uang yang diberikan oleh William sehingga anak-anaknya nggak perlu kelaparan. Eliza meminta Mansi untuk mempertemukannya dengan William karena Eliza mau meyakinkan dirinya sendiri. Sementara itu di rumahnya, Ada melihat malam Natalnya nggak sama lagi karena James yang sibuk bekerja. Jadi dia pun mengajak anak-anaknya untuk keluar, mengganggu James yang lagi bekerja untuk bermain bersama. James pun berterima kasih pada Ada karena udah mengeluarkannya sejenak dari pekerjaannya tersebut. Di rumah sakit, William memohon pada Dr. Richard untuk memberikannya buku yang banyak. Dia merasa terpanggil untuk ikut berkontribusi dalam proyek yang monumental ini. William mengatakan dia akan baik-baik saja jika bekerja. Dr. Richard pun menyetujui permintaannya itu. Sekalian, Dr. Richard dan Mansi mengabari kalau Eliza ingin bertemu dengannya. Jadi pada suatu siang, Eliza pun didatangkan ke rumah sakit. Di kantornya Dr. Richard, William pun dipertemukan dengan Eliza. Ketika itu Eliza langsung mengatakan kalau dia udah membaca surat dari William dan dia menyetujui permintaan William. Setelah itu, dia pun pergi dari sana. Uang yang diberikan William memang akan membantu ekonomi Eliza, namun dia tahu itu sama sekali nggak membantu menyembuhkan lukanya. Di dalam selnya, William mulai bekerja untuk berkontribusi dalam proyek kamus Oxford. Dengan kemampuannya yang luar biasa dalam memahami literatur dan memori yang tajam, William mulai menyusun kata-kata, memberikan definisi, dan menyertakan kutipan dari berbagai karya klasik yang dia pelajari. Mr. Martin! Sorry to have woken you. I need your help with a post. Such a lot of it.
Pada suatu siang, James dipanggil oleh Philip, orang dari Oxford University yang gak menyukainya dari awal. Philip mengatakan kalau posisi James mulai terancam karena udah hampir setahun belum ada satu halaman pun yang mereka rilis. Namun James mengatakan kalau dia dan timnya sangat capek. Terlebih lagi, permintaan James untuk asisten tambahan gak disetujui oleh Philip dan itu membuatnya kewalahan. James pun meninggalkan Philip dengan optimis bahwa dia akan menyelesaikan pekerjaan ini. Ketika James pulang dengan putus asa, Henry keluar mengabari kalau mereka mendapatkan kontributor yang memecahkan masalah mereka. Ribuan kata dan definisi William berikan. Dia juga memberikan referensi yang mendalam untuk setiap kata. Gak disangka, kirimannya ini sangat membantu proyek tersebut, bahkan William menjadi kontributor terbesar. William benar-benar terjun di pekerjaan barunya. Dia bahkan membuat selnya menjadi kantor yang mirip dengan kantornya James. William dan James pun saling berbalas surat, bahkan William meminta pada James jika ada kata yang sulit dipecahkan, William akan membantunya. Contohnya, masalah dalam kata art. Udah berbulan-bulan gak terpecahkan, akhirnya dengan bantuan William, akhirnya beban itu pun selesai. Singkatnya, dengan bantuan dan kontribusi William, Kamus Oxford jilitan pertama pun berhasil dicetak. Sementara itu, berbulan-bulan kemudian, semenjak kedatangan pertamanya, Eliza datang lagi untuk menemui William. Kedatangannya adalah untuk memberikan William sebuah buku. Dr. Richard pun ingin Eliza berbicara dengan William di taman. Ketika itu, Eliza berterima kasih karena anak-anaknya udah gak pernah kelaparan lagi. Mereka juga menggunakan baju yang hangat. Namun Eliza merasa dia gak mau menerima uang dari William karena itu adalah uang darah. William bersikeras bahwa semenjak kesalahan yang udah dia lakukan, apapun yang William miliki adalah kepunyaan Eliza juga. Mendengarkan hal itu, Eliza pun pulang karena dia merasa gak seharusnya dia datang ke situ. Setelah kepergian Eliza, tamu lain pun datang, yaitu James. Dia ingin bertemu dengan Dr. William untuk menunjukkan hasil kerja mereka berdua. Namun, James belum tahu kalau Dr. William bukanlah dokter di rumah sakit ini. Mereka pun dipertemukan di taman. Kedua sahabat pena ini pun bertemu membahas karya mereka berdua yang akan menjadi warisan dunia. Perhaps you should be writing definitions, and I will. I'd be useless tending to your patients, so... One Oxford, one Yale. Both graying. One brilliant, one mad. But which is which? Melihat kehadiran James, Dr. Richard ingin James diberikan hak kunjungan istimewa untuk William. Setelah pertemuan pertama ini, James dan William pun berpisah sebagai sahabat dan rekan kerja. Di rumahnya, James menceritakan tentang rekan barunya pada Eda, namun dia masih belum cerita kalau dia dibantu oleh ODGJ. James pun menyuruh Henry bahwa mulai saat ini, semua surat dari William dirahasiakan sebagai privacy. Suatu hari di rumah sakit, Eliza kembali mengunjungi William. Dia kembali memberikan William buku. Dikala itu William menyuruh Eliza membaca satu paragraf untuknya. Namun Eliza menyuruh William untuk membacanya sendiri. Ternyata Eliza nggak pandai membaca. Jadi William pun menawarinya untuk mengajari Eliza membaca supaya Eliza bisa mengajari anak-anaknya di rumah. Gak disangka karena keseringan bertemu, Eliza dan William malah makin dekat dan makin mengenal. Suatu hari Dr. Richard pernah mengatakan pada Eliza bahwa hubungan sosial yang mereka bangun bisa saja menyembuhkan kejiwaan William. Dia pun akan berterima kasih jika Eliza tetap mau membantunya sambil Dr. Richard memikirkan cara terbaiknya. Suatu hari dalam kunjungannya ke rumah sakit, James melihat sebuah lukisan di selnya William. Sebuah lukisan yang mirip dengan Eliza. Lukisan ini dia beri nama ketidakmungkinan. James pun kemudian menyemangati William dalam hal cinta. Namun William tahu kalau Eliza menderita begitu besar dan gak mungkin hal itu terjadi. Singkat cerita, jilitan terakhir untuk abjad A dan B sudah rampung. James pun mendapatkan pengakuan dari para akademisi Oxford dan mendapatkan gelar doktor kehormatan dari Oxford. Namun haters pasti ada. Philip menyampaikan pada rekannya yang bernama Ben kalau kamus ini cuma laku 4.000 pesanan dan gak akan nambah. Padahal motivasi kamus ini dibuat adalah untuk mengumpulkan literasi, bukan untuk mencari keuntungan. Mereka nggak senang kalau orang Skotlandia seperti James yang mendapatkan kehormatan ini dan berencana mau mengenyahkan James dari posisinya sekarang. Sementara itu di rumah sakit, Eliza ingin William berkenalan dengan anak-anaknya. Tentu aja ini sangat berat, karena William lah yang membunuh ayah mereka. Sekarang malah dia disuruh berteman baik.
Tapi anak tertua yang bernama Claire tahu kalau William membunuh ayahnya dan saat itu dia meluapkan emosinya pada William. Eliza pun berpikir bahwa ternyata ini ide yang buruk. Sebelum pulang, Eliza meminta maaf pada William. Eliza pun membawakan sebuah tulisan yang dia tulis untuk William. Pertama kali datang, Eliza memang ingin melihat William menderita. Namun saat ini setelah mengenal William, kebenciannya pun hilang. I came here that first day to hate you, to take your money, watch you locked away, see you done. You should still hate me. Not anymore. Karena kejadian tadi siang, William pun membenci dirinya sendiri. Hatinya seakan berkata bahwa dirinya udah membunuh ayah dari seorang anak, memberi uang pensiunannya juga nggak cukup untuk menebus dosa masa lalunya. William seakan kehilangan fokusnya untuk membaca kembali. Namun, suatu hari, Eliza datang secara sembunyi-sembunyi dengan bantuan Mansi. Dia bertemu William, bahkan saat itu Eliza menciumnya. Lebih parah lagi, Eliza memberikan surat yang bertuliskan, "Jika cinta, lalu apa?" Hal itu membuat William terluka. Bayang-bayang George, suami Eliza yang dia bunuh pun datang ke selnya. Malam itu William melakukan hal bodoh. Dia melukai dirinya sendiri dengan memotong, alat kelaminnya sendiri. I've injured myself. Kemunduran yang diperlihatkan oleh William mengakibatkan Dr. Richard mengambil semua fasilitas yang udah dia berikan. William mengabari James dalam suratnya bahwa dia udah nggak bisa lagi berkontribusi dalam proyek ini. Dia ingin dirinya diingat dan berterima kasih udah diberikan kesempatan untuk menciptakan karya ini bersama-sama. Karena surat itu, James pun mendatangi rumah sakit. Dr. Richard mengabari kalau saat ini William udah masuk ke tahap penyakit yang berbeda sehingga mungkin dia akan bersikap memusuhi. Ketika bertemu, James merasa kalau William udah bukan orang yang sama dengan orang yang pertama kali dia temui di taman. Di kesempatan itu, William meminta maaf bahwa dengan kondisinya, dia nggak bisa lagi menemukan kata-kata untuk James. William juga memberikan surat dari Eliza kepada James dengan mengatakan satu kata, yaitu a statement. James nggak tahu artinya apa. Setelahnya, William pun menyuruh James pergi karena dia bukan seorang teman, melainkan seorang pembunuh. Di Oxford, Philip menyalahkan James karena ada satu kata yang nggak tercantumkan di edisi pertama. Bahkan hal itu diketahui oleh universitas di Austria. Menurut Philip, ini sangat memalukan, apalagi udah dibahas di koran internasional bahwa kamus Oxford punya masalah. Frederick yang melihat James disalahin terus-terusan pun membela James dengan mengatakan kalau kata yang nggak dimasukkan dalam kamus itu adalah kesalahannya, karena dia yang menyuruh James nggak memasukkannya, sehingga dia pun akan mengundurkan diri dari Dewan Delegasi dan proyek ini akan tetap dilanjutkan oleh James. James tahu kalau Frederick cuma ingin membelanya, namun karena hal ini, James seakan diambang kehancuran. Hasil kerja kerasnya seakan dianggap nol besar karena hanya satu kata. Di malam itu, barulah James curhat dengan istrinya, menceritakan kalau selama ini dia dibantu oleh ODGJ. Namun, Eda pun marah mendengarkan hal itu. Menurutnya, James udah menipu semua orang. Tapi menurut James, gak ada bedanya. Ribuan orang menjadi sukarelawan. Mereka gak tahu yang mana penjahat dan yang mana yang bukan. Lagi pula, semua orang berhak atas pengampunan atas dosa yang dilakukan. Orang bisa bertobat dan menebus kesalahannya. Tiba-tiba, James teringat akan surat Eliza dan memberikannya pada Eda. Kemudian mereka bersama-sama ke kantornya James, mencari kata statement yang dikatakan oleh William. Barulah James dan Eda tahu bahwa William ingin memberikan nyawanya untuk menebus kesalahannya. Tapi James udah gak bisa melakukan apa-apa. Sementara itu, Eliza juga dilarang untuk bertemu dengan William. Dia nggak diperbolehkan masuk ke dalam rumah sakit lagi. Dr. Richard pun merencanakan untuk melakukan terapi yang lebih agresif pada William. Semua terapi ini akan didokumentasikan. William dibuat muntah berkali-kali dan setelahnya dijepret untuk mengamati perubahannya. Mansi pun merasa dia nggak kuat dengan eksperimen ini. Di satu sisi, berkat bocoran dari orang dalam, kontribusi seorang ODGJ dalam kamus Oxford pun diketahui oleh wartawan. James pun dikasih tahu kalau besok berita tentang William dari suami Eliza dan semua kontribusinya akan diberitakan di koran. Hanya foto-foto terapi William saja yang gak akan dipublikasikan. James pun gak tahu gimana caranya menghadapi hari esok.
Keesokan harinya, Mansi mempersilahkan James menemui William. Mansi sendiri khawatir dengan metode agresif yang dilakukan oleh Dr. Richard. James nggak habis pikir, William saat ini seperti terpisah jiwa dan raganya. Dr. Richard pun menyuruh James untuk pergi dari rumah sakit itu. Urusan James pun belum selesai. Dia harus menjelaskan berita di koran tentang seorang pembunuh yang menodai kamus Oxford. Keputusan pun dibuat. James akan dipecat, namun kontribusinya dalam kamus Oxford gak akan dihilangkan. Sedangkan kontribusi William gak akan pernah diakui. Posisi James akan digantikan oleh Henry. Karena udah gak ada lagi urusan di Oxford, James pun berencana akan pulang ke kampungnya. Namun sebelum itu, dia menemui Frederick untuk mengabari semuanya. Mendengarkan cerita dari James, Frederick mengatakan bahwa bahasa akan terus berkembang. Akan ada banyak kosakata baru setiap harinya. Pekerjaan ini gak akan pernah selesai, namun yang terpenting baginya, James udah membuka jalan untuk generasi setelah mereka menyelesaikan apa yang udah dimulai. Sementara James bertemu dengan Frederick, Ada, istrinya, pergi ke Oxford dan dengan berani berbicara di depan para anggota Dewan Delegasi. Dia menjelaskan bahwa suaminya adalah orang yang memandang dunia dengan cara yang berbeda, bahwa dunia menghadirkan berbagai macam pilihan. Ketika ada dua manusia yang bertemu, suaminya dan juga seorang pembunuh yang gila, mereka berdua udah memberikan karya yang luar biasa. Jadi Ada memohon untuk tidak menghukum mereka berdua karena hal ini. James pun gak percaya Ada berusaha membelanya, namun James memutuskan akan kembali ke London. Tapi sebelum itu, Ada ingin James membantu William terlebih dahulu. Jadi pada suatu hari, James menemui Eliza dan mengabari kalau semua keadaan udah berubah. Eliza heran ketika dia udah memaafkan, mengapa William masih dihukum. Jadi pada suatu hari, dengan bantuan Mansi, mereka berdua pun dibawa menemui William. Waktu itu Dr. Richard ingin menyuruh mereka keluar, tapi Mansi malah mengamankan Dr. Richard untuk membiarkan mereka berdua. Eliza pun kemudian mencoba membawa William kembali. If love, then what? Do you remember, William? If love, then what, William? If love, then love. If love, then love. Setelah William kembali dari ketidaksadarannya, pada suatu ketika sidang untuk pembebasan William pun dibuka atas bantuan dari Frederick. James ingin William keluar dari rumah sakit Dr. Richard dikarenakan metodenya yang gak manusiawi. Bahkan Eliza juga bersaksi supaya meringankan William, namun sayang karena masalah politis, Dewan gak akan bisa memberikan rekomendasi pembebasannya karena menilai William adalah manusia yang berbahaya. Karena hal tersebut, Frederick pun berencana akan membawa James ke rencana terakhirnya. Dengan koneksi yang dia punya, James pun dihadapkan dengan Winston Churchill yang waktu itu menjadi Menteri Pertahanan Inggris. Namun setelah berada di kantornya, saking sibuknya, orang-orang pun gak berani menanyakan kesediaan Winston Churchill untuk menemui mereka berdua. Tapi dengan berani James pun berteriak meminta waktunya. James berusaha sekuat mungkin meyakinkan Winston Churchill menjadi orang yang bijaksana dalam kasus ini. Setelah aksinya itu, Winston Churchill pun memutuskan bahwa dia nggak akan membebaskan William karena Perdana Menteri dan masyarakat nggak akan senang dengan keputusan itu. Jadinya, William akan dideportasi saja ke Amerika, tempat di mana dia berasal, dan James disuruh melanjutkan kerja bagusnya untuk Inggris. Akhirnya, William pun berhasil keluar dari rumah sakit. Namun sebelum itu, dia pun difoto sebagai dokumentasi. James membekali William kamus karya mereka bersama. Setelah William pergi, Frederick memperlihatkan sampul kamus Oxford yang baru dan udah disetujui oleh Ratu Inggris. Frederick mengatakan hal ini nggak akan bisa ditentang oleh Ben dan juga Philip, karena James akan tetap menjadi penanggung jawab dari proyek ini. James akhirnya kembali ke jabatannya, bahkan kali ini dengan banyak anggota yang membantunya. James dianugerahi gelar bangsawan oleh Ratu Inggris pada 16 Juni 1908. Dia menyelesaikan kamus Oxford sampai abjad T karena dia meninggal di tahun 1915. Sedangkan William didiagnosa skizofrenia setelah dirawat di rumah sakit Washington dan meninggal di tahun 1920. Film ini tidak hanya bercerita tentang kamus sebagai proyek ilmiah, tetapi juga tentang pengampunan, kemanusiaan, dan keterhubungan antara dua jiwa yang berjuang untuk menemukan makna dalam hidup mereka masing-masing. Meski penuh dengan tragedi,
proyek Oxford English Dictionary akhirnya selesai dan menjadi salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah berkat upaya bersama dari seorang profesor dan seorang madman yang terasing dari masyarakat. Mungkin itu aja buat video alur cerita film kisah nyata kali ini. Saya Besa Putra, to be continue. Jangan bosan jadi orang baik.